wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikar Sultan Aziz dengan NIM C110123119. Saya dari Fakultas Pertanian, Manajemen Sumber Perairan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mata kuliah Oceanografi tentang General Marine Productivity. Di General Marine Productivity ini terbagi beberapa bagian. Yang pertama, ada pengertian produktivitas. Yang kedua, tujuan dari produktivitas. Yang ketiga, hasil produktivitas. Yang keempat, overfishing. Yang kelima, dampak overfishing. Yang keenam, konservasi. Yang ketujuh, upaya konservasi. Yang kedelapan, manfaat konservasi. Yang kesembilan dan yang terakhir, pengaruh industri. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, ada General Marine Productivity. Apa sih General Marine Productivity itu? Itu adalah produktivitas laut umum. Nah, pengertian dari produktivitas laut merupakan laju penambatan atau penyimpanan energi, terutama cahaya matahari, oleh komunitas autotrof di dalam sebuah ekosistem laut, produktivitas laut. Hal ini tentu menyangkut dengan bagaimana kapasitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya laut agar dapat menghasilkan suatu produk. Produktivitas laut dibagi menjadi dua bagian, yaitu primer dan sekunder. Lalu berikutnya ada tujuan dari produktivitas laut. Tujuannya secara umum melibatkan peningkatan hasil dan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Hal ini menyangkut dengan bisa dengan peningkatan produksi ikan, kelautan, dan sumber daya laut lainnya. Untuk memastikan keberlanjutan lingkungan laut dan perlindungan ekosistemnya, produktivitas laut memiliki tujuan yang lain. Salah satunya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, pesisir terutamanya, dan pengembangan teknologi kelautan yang efisien serta pengelolaan sumber daya laut yang bijaksana untuk generasi mendatang atau berkelanjutan. Yang ketiga, ada hasil produktivitas laut. Nah, ini ada 4 yang bisa dimanfaatkan untuk kita dari hasil produktivitas laut. Yang pertama, hasil perikanan. Udah jelas banget, hasil perikanan adalah salah satu hasil produk laut. Ikan dan spesies laut lainnya merupakan hasil langsung produktivitas laut yang penting untuk kebutuhan pangan manusia. Perikanan menjadi sumber protein yang signifikan bagi jutaan orang di seluruh dunia. Yang kedua, bisa dijadikan tempat pariwisata. Contohnya kayak terumbu karang, pantai, dan keanekaragam hayati laut yang bisa menarik minat para warga sekitar. Yang ketiga ada energi. Bener banget, laut bisa dijadikan sumber energi seperti minyak bumi, gas alam, dan energi terbarukan seperti energi gelombang, pasang surut bisa, dan angin laut. Terus yang terakhir ada obat-obatan. Organisme laut ini menyediakan sumber bahan kimia alami yang digunakan dalam pengembangan obat-obatan dan produk farmasi. Nah, udah masuk ke pembahasan lain. What is the meaning of overfishing? Apa sih yang dimaksud dengan overfishing itu? Overfishing itu merupakan suatu istilah atau status yang diberikan kepada suatu kawasan perairan yang sumber daya ikannya telah mengalami tangkap lebih dan melampaui kemampuan sumber daya ikan tersebut untuk pulih. Kondisi ini telah menjadi fenomena yang terus menjadi perhatian. Namun penanganannya masih belum signifikan saat ini. Kalau overfishing ini udah sering banget ya kita dengar, yang dimana para nelayan menangkap secara berlebihan menggunakan pukat yang dilarang oleh pemerintah, serta udah dijadiin undang-undangnya juga. Terus berikutnya, ancaman overfishing. Yang pertama, dapat merusak ekosistem laut. Kenapa? Karena dengan penangkapan ikan berlebihan akan
menciptakan kekosongan dalam rantai makanan yang mempengaruhi populasi ikan lainnya. Seperti terumbu karang dan habitat alami juga terpengaruh oleh kurangnya ikan karena banyak yang bergantung pada spesies ikan herbivora, pemakan ganggang untuk menjaganya agar tetap bersih dan sehat. Terus yang kedua, ada kerawanan ekonomi dan sumber daya pangan. Penurunan populasi ikan akan memberikan dampak besar atas kesejahteraan rakyat dan dapat memicu meningkatnya kemiskinan. Kekurangan ikan juga berdampak pada setengah populasi dunia yang bergantung pada ikan sebagai sumber protein dan secara signifikan dapat berkontribusi pada kerawanan pangan. Yang terakhir, ancaman dari overfishing, ancaman kepunahan dampak bee cage. Bee cage itu adalah bagian dari hasil tangkapan yang bukan merupakan tangkapan utama. Jadi misalnya ada nelayan yang menggunakan pukat yang dilarang seperti pukat hela. Itu pukatnya itu jaring-jaringnya itu kecil. Jadi tujuan mereka itu untuk menangkap ikan tuna contohnya, yang ikan-ikan besar. Tapi mereka menggunakan pukat yang jaringnya kecil. Jadi ikan-ikan kecil juga ikut ketangkap, padahal itu bukan tujuan dari mereka. Maka bee cage ini dapat dikatakan bahwa hasil tangkapan yang tidak sengaja umumnya disebut oleh alat tangkap ikan yang tidak selektif. Misalnya trout. Ya, trout juga termasuk salah satunya. Berikutnya ada kawasan konservasi. Apa sih kawasan konservasi? Nah, kawasan konservasi itu adalah kawasan yang dilindungi atau dikelola dengan sistem zonasi supaya sumber daya ikan dan lingkungan dapat dirasakan oleh pada masa yang akan datang. Jumlah kawasan konservasi adalah luas keseluruhan kawasan konservasi perairan secara teritorial pada periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam hektar. Yang berikutnya ada upaya konservasi. Kawasan konservasi perairan yang dikelola secara efektif dapat meningkatkan ketersediaan stok sumber daya ikan dan menjaga keseimbangan ekosistem serta keanekaragaman hayati laut. Namun selain itu juga dapat meningkatkan kelimpahan dan keragaman sumber daya ikan, sehingga kawasan konservasi ini mendapatkan perlindungan yang dapat menghasilkan larva dan spillover bagi perairan di sekitarnya. Yang berikutnya ada manfaat dari konservasi. Salah satu manfaatnya untuk memantau sumber daya kelautan dan perikanan, itu tentu ya pasti. Yang kedua, untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup, ada keanekaragaman hayati dan ekosistem perairan. Kawasan konservasi perairan dapat dibentuk di sepanjang garis pantai, sekitar terumbu karang, pulau, atau perikanan daratan. Nah, ini ada pengaruh industri kelautan terhadap mata pencarian lokal. Ini pengaruh positifnya dulu. Yang pertama, penciptaan lapangan kerja. Dengan adanya industri kelautan, mungkin para nelayan atau masyarakat di pesisir berdampak banget ya, berdampak positif banget. Salah satunya penciptaan lapangan kerja ini, karena industri kelautan ini biasanya seperti pariwisata, pengolahan ikan, dan transportasi laut. Dan juga dapat meningkatkan tingkat penghasilan dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, ada pengembangan infrastruktur. Kehadiran industri kelautan seringkali mendorong pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan, dermaga, jaringan transportasi, dan fasilitas pendukung lainnya yang dapat menciptakan peluang kerja dan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Yang ketiga, peningkatan pendapatan.
aktivitas industri kelautan yang sukses dapat meningkatkan perekonomian lokal dengan meningkatkan perdagangannya, investasi juga bisa, dan peningkatan pendapatan penduduk setempat. Nah, kalau ini pengaruh negatifnya ya. Yang pertama, penurunan sumber daya. Ya, ini pasti banget karena diambil terus ya sumber daya alamnya, sumber daya laut. Jika tidak dikelola dengan baik, industri kelautan seperti ikan yang berlebihan atau tidak berkelanjutan dapat mengakibatkan penurunan stok. Ya, maka dari itu dengan materi sebelumnya kita harus melakukan konservasi terhadap sumber daya alam. Karena ya tadi tujuannya untuk agar tidak mengalami penurunan stok ikan atau sumber daya alam laut. Karena hal ini merugikan nelayan lokal yang bergantung pada sumber daya tersebut. Benar banget. Dan yang kedua, ada dampak lingkungan. Aktivitas industri kelautan seperti limbah industri, polusi laut, dan kerusakan lingkungan akibat penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan dan dapat merusak ekonomi ekosistem laut dan mengancam mata pencarian yang bergantung padanya. Ini salah satu faktor yang saya tahu biasanya di luar negeri atau di sini itu melakukan pengeboman. Itu sangat fatal banget karena yang pertama itu ikan apa aja bisa mati kalau dibom. Terus juga dapat merusak terumbu karang jika dilakukan dengan cara pengeboman. Terus yang ketiga, pengaruh negatifnya ada kompetisi dengan mata pencarian tradisional. Nah, dengan kehadirannya industri besar dalam industri kelautan seperti perikanan industri atau pariwisata yang besar dapat menggeser mata pencarian tradisional seperti nelayan kecil atau pekerja lokal lain karena perbedaan dalam skala dan teknologi yang digunakan. Nah, yang terakhir ini bagian penutup kesimpulan. Kesimpulan dapat kita simpulkan bahwa produktivitas dapat merujuk pada kemampuan ekosistem laut untuk menghasilkan biomasa atau kehidupan laut dan sangat berperan penting pada keberlangsungan kehidupan manusia karena laut menyediakan sumber daya alam. Terus di sini ada cara untuk mengatasi masalah overfishing. Nah, tadi belum dikasih tahu juga. Caranya perlu adanya kerjasama dan komitmen dari pemerintah, industri terutama industri perikanan, dan masyarakat pesisir. Pemerintah perlu membuat regulasi dan peraturan yang ketat untuk mengatur penangkapan ikan. Contohnya kayak undang-undang tentang penangkapan ikan yang secara berlebihan, dan ada melakukan pengawasan maksimal, mendorong pemberdayaan nelayan dan pelaku usaha perikanan, dan memastikan bahwa industri perikanan mematuhi standar yang baik. Saran. Ada 2 saran dari saya untuk mengatasi masalah-masalah yang sebelumnya. Konservasi dan pelindungan. Dengan melindungi ekosistem laut seperti terumbu karang dan mangrove, bahkan lahan basah, kita harus membantu menjaga keanekaragaman hayati dan mempertahankan produktivitas laut. Salah satunya ya konservasi caranya. Terus yang kedua ada pengelolaan perikanan yang berkelanjutan atau memikirkan bagaimana harus ada dampak untuk di masa yang akan datang. Dengan menerapkan kebijakan pengelolaan perikanan yang bijaksana dengan tujuan untuk mencegah overfishing dan memastikan ketersediaan sumber daya ikan yang cukup untuk masa depan. Oke. Mungkin itu aja dari saya tentang General Marine. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.